Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Wonosobo kelas 523. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Heru Purnomo SPDSD dari SD Negeri 1 Sindupaten. Perkenalkan, nama saya Retno Sari dari SD Negeri Purbosono. Perkenalkan, nama saya Novi Dwi Asfiati SPD dari SD Negeri 1 Purwojati. Di sini kami akan mempraktikkan atau untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu kucing untuk supervisi akademik, yang mana nanti ada 3 siklus. Kami akan berperan sebagai observer, sebagai coach, dan sebagai coachee. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Novi. Ya, waalaikumsalam Pak Heru. Bagaimana nih kabarnya Bu Novi hari ini? Sehat? Alhamdulillah Pak. Pak Heru sendiri gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah saya juga baik Bu Novi. Begini Bu, hari ini kan Bu Novi mau melakukan kegiatan coaching ya. Kemudian sebelum melakukan kegiatan coaching ini, nanti ada yang sedikit ingin saya sampaikan ke Bu Novi. Bagaimana Bu Novi, boleh atau tidak? Iya Pak Heru, ya silakan. Oke, jadi begini Bu, nanti saat melakukan coaching, saya sebagai observer akan mengamati dan menilai, tentunya sesuai dengan rubrik penilaian coaching ya Bu Novi ya. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, kemudian apakah sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachee atau belum, kemudian juga nanti apakah jawaban yang disampaikan oleh coachee itu sudah sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang Bu Novi sampaikan. Kemudian nanti dari jawaban tersebut, apakah nanti coachee bisa memberikan jawaban yang bisa untuk si coachee itu menemukan permasalahannya ya Bu Novi ya. Kemudian nanti Ibu juga jangan lupa menyesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, kemudian ada proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi coachee. Nah, sebelum proses coaching dimulai, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Bu Novi. Boleh ya Bu Novi ya? Ya boleh Pak, monggo. Oke, yang akan saya tanyakan yang pertama adalah kompetensi coaching apa ini yang nanti akan Bu Novi kembangkan? Ya, terima kasih Pak Heru. Yang pertama untuk kompetensi coaching yang nanti akan saya kembangkan, yaitu kehadiran penuh. Ya. Yang kedua adalah mendengarkan aktif. Ya. Yang ketiga adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tentunya Pak Heru. Oh ya. Baik Bu Novi. Jadi itu kompetensi yang akan dikembangkan ya Bu Novi ya. Dari ketiga kompetensi tersebut, kira-kira untuk kompetensi yang lebih spesifik yang ingin dikembangkan dan akan saya amati, kompetensi yang mana Bu Novi? Untuk kompetensi yang lebih spesifik yang akan saya kembangkan yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot. Jadi coachee itu ketika menjawab akan berpikir terlebih dahulu. Oke. Baik Bu Novi. Jadi ada 2 kompetensi ya Bu Novi ya. Kemudian kira-kira indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan Bu Novi itu yang bagaimana Bu Novi?
Ya, indikator ketercapaian yang ingin saya kembangkan adalah mendapatkan solusi atas permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi oleh coaching. Oke, baiklah Bu Novi, yang selanjutnya pertanyaan selanjutnya, bagaimana rubrik penilaian yang akan Bu Novi laksanakan terhadap apa yang akan dikembangkan ini, Bu Novi? Ya, untuk penilaiannya saya akan melakukan penilaian sesuai dengan alur coaching, yaitu alur Tirta. Kemudian mulai dari tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, dan sampai pada tanggung jawab. Oke, berarti ini lengkap ya alur tirtanya ya Bu Novi ya. Kemudian apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini Bu Novi? Ya, harapannya tentu semua kegiatan akan berjalan dengan lancar, kemudian bisa melaksanakan praktik coaching ini dengan baik. Baiklah Bu Novi, terima kasih atas jawaban-jawaban dari pertanyaan saya. Silahkan Bu Novi mempraktikkan praktik kucing dengan kucingnya dengan baik. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar, sukses, dan berhasil ya Bu Novi ya di dalam menjalin komunikasi. Terima kasih Bu Novi. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Retno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Novi. Ya, selamat siang Bu Retno. Ya, selamat siang Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, ya Bu, alhamdulillah baik. Tapi agak kurang bersemangat ini Bu. Begini Bu, apakah Ibu ada waktu? Ya, tentu saja ada waktu Bu Retno. Bagaimana Bu, ada yang bisa saya bantu? Terima kasih Bu Novi atas waktunya. Sebenarnya begini Bu, kemarin kan saya menghubungi Bu Novi lewat WA. Nah itu saya mau ada sesuatu yang ingin saya bicarakan begitu Bu, ingin sharing dengan Bu Novi. Saya ini ada sedikit permasalahan yang berkaitan dengan siswa saya di kelas Bu. Apakah Ibu bersedia berbagi dengan saya? Tentu saja Ibu Retno, memangnya kalau setelah berbincang-bincang, setelah ngobrol dengan saya, ini hal apa yang ingin Bu Retno harapkan? Tujuan yang ingin diharapkan oleh Bu Retno sendiri ini apa? Ya, alhamdulillah Bu, begini Bu, saya ingin nantinya itu setelah kita berbincang-bincang dan mengobrol, kedepannya saya menemukan solusi untuk permasalahan saya di kelas Bu. Oh ya, begitu. Tentu saja boleh Bu Retno, malah saya senang sekali bisa berbagi dengan Ibu Retno. Oh iya Bu Retno, kalau boleh saya tahu permasalahan seperti apa yang sedang Bu Retno hadapi sekarang? Iya Bu, permasalahannya yang terjadi di dalam kelas saya itu Bu, masalah terhadap murid-murid saya itu loh Bu. Oh begitu ya Bu Retno. Berarti masalah dengan murid-murid Bu Retno. Kalau boleh saya tahu, permasalahan yang murid-murid Bu Retno hadapi itu dalam hal apa ya Bu? Begini Bu Novi, di dalam kelas saya itu terdapat beberapa murid yang mengalami kesulitan dalam memahami pembelajaran Bu. Itu pembelajaran yang saya sampaikan itu tidak dapat mereka tangkap dengan baik. Nah kebetulan kemarin pembelajaran matematika itu materi sudut Bu. Nah itu ada beberapa siswa yang belum bisa mengukur dan menggambar sudut. Kemudian sebut saja itu namanya Roni dan Dava begitu ya Bu. Nah padahal itu saya sudah berulang kali ajarkan dan saya sudah menjelaskan materi tersebut. Nah di pembelajaran lain pun mereka berdua itu juga seperti itu Bu, agak lambat gitu. Oh, begitu ya Ibu Retno. Oke. Kemudian kalau boleh saya tahu ini Bu Retno, kira-kira penyebab dari beberapa murid Bu Retno ini yang kurang bisa memahami atau kesulitan memahami materi pembelajaran itu kenapa ya Bu? Ya Bu, kalau menurut saya sepertinya ada beberapa faktor yang menyebabkan beberapa murid saya itu mengalami kesulitan Bu. Oh gitu ya Bu Retno.
Jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan murid-muridnya Ibu Retno ini kurang memahami materi, begitu ya Bu? Kira-kira faktor apa ini Bu Retno yang memungkinkan menyebabkan hal ini terjadi? Ya Bu, begini, saya sudah tanyakan kepada murid tersebut. Murid yang bernama Roni menjawab kalau belum sarapan, begitu Bu. Setiap pagi dari rumah itu dia berangkat tidak sarapan dulu, sehingga katanya tidak fokus belajar. Mungkin karena anak tersebut lapar. Kalau yang satu, yang Dava itu memang memiliki pemahaman yang kurang, begitu Bu, dalam menangkap materi pembelajaran. Itu terlihat sekali ketika pembelajaran si Dava itu seperti orang bingung gitu, ketika ditanya seperti gugup, tidak percaya diri dan takut menjawab. Ya, begitu ya Bu Retno. Berarti ada yang karena tidak sarapan, ada juga yang memang sulit memahami materi, begitu ya Bu Retno. Ya, jadi sebenarnya ada berapa besar harapan Ibu terhadap murid tersebut dalam menerima pembelajaran yang Bu Retno sampaikan? Ya Bu. Harapan saya Bu, setidaknya anak-anak yang ada di dalam kelas saya itu ketika saya menerangkan materi pembelajaran, mereka bisa paham gitu Bu, dan mereka bisa fokus dalam pembelajaran. Nah, siswa itu tidak lagi ada yang melamun atau hanya menggeleng-gelengkan kepala ketika saya tanya, begitu. Ketika saya tanya apakah sudah paham, itu mereka hanya menggelengkan kepala. Saya harap nanti setelah coaching ini, setelah saya atasi permasalahannya itu, jadi tidak ada siswa yang mengulangi bersikap seperti tadi. Paling tidak mereka bisa memberikan respon yang baik dan positif setelah pembelajaran. Seperti itu Bu Novi, harapan saya pada anak-anak yang tidak terpengaruh dan meniru hal yang tadi, yang seperti Roni dan Dava itu Bu. Ya, baik Bu Retno. Setelah Ibu mengetahui beberapa penyebab masalah dari pembelajaran ini, bagaimana kira-kira langkah Bu Retno untuk mengatasinya? Begini Bu Novi, saya terpikir bahwa ada beberapa langkah yang akan saya lakukan Bu. Misalnya hal pertama itu, bagi murid yang tidak sarapan, saya akan mengingatkan kepada murid tersebut bahwa sarapan itu penting dilakukan. Kemudian saya juga akan menginformasikan kepada orang tua melalui WA group untuk selalu mempersiapkan sarapan anak di rumah gitu. Dan untuk anak yang memang memiliki pemahaman yang kurang, saya akan memberikan bimbingan yang lebih kepada anak-anak tersebut. Misalnya dengan memberikan materi setelah kegiatan pembelajaran. Bisa juga dengan saya mengadakan tutor sebaya. Anak-anak yang dengan pemahaman yang lebih akan saya himbau untuk belajar bersama dengan anak-anak yang masih memiliki pemahaman kurang, begitu Bu Novi. Baik Bu Retno, ide yang sangat bagus tentunya. Kemudian, apa komitmen Bu Retno terhadap rencana penyelesaian masalah yang sudah direncanakan Bu Retno, dan juga akan Ibu terapkan nanti dalam pembelajaran di kelas tentunya ya? Ya, tentunya iya Bu Novi. Saya akan melakukannya secara rutin, kontinu, dan terus-menerus. Juga saya coba untuk konsisten begitu Bu, sampai memang terjadi perubahan yang terlihat dalam diri murid-murid saya itu Bu Novi. Ya, baik kalau begitu. Terus kira-kira siapa ini yang bisa membantu Ibu Retno dalam menjalankan komitmen yang akan Bu Retno laksanakan? Dalam hal ini tentunya saya akan melibatkan kepala sekolah dan rekan sejawat di sekolah yang akan membantu saya Bu. Kemudian ditambah juga dengan berkolaborasi dengan orang tua siswa dalam memperhatikan anak-anak di rumah, begitu Bu Novi. Ya, baik, berarti saling berkolaborasi tentunya ya Bu Retno untuk hasil yang lebih baik. Iya Bu, saya akan berkolaborasi dengan semua elemen yang terkait di pendidikan. Ya,
Ya, oke Bu Retno, bagus sekali. Kemudian bagaimana tindak lanjut Bu Retno yang akan dilakukan untuk kedepannya? Tentunya saya akan menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua dan juga menjaga komitmen ini untuk sama-sama memberikan bimbingan kepada murid yang membutuhkan, begitu Bu Novi. Ya, bagus sekali rencananya Ibu Retno ini. Berarti untuk kedepannya agar siswa lebih dapat fokus lagi dalam memahami materi yang Bu Retno sampaikan, Bu Retno akan terus menjaga komunikasi yang baik dengan orang tua ataupun wali siswa. Kemudian Bu Retno juga akan memberikan bimbingan yang lebih kepada murid-murid yang membutuhkan serta melakukan tutor sebaya, begitu ya Bu Retno? Iya Bu Novi. Baik. Kemudian dari perbincangan kita kali ini Bu Retno, kira-kira bagaimana sih perasaan Ibu Retno sekarang? Alhamdulillah Bu Novi ini sudah agak lega karena sudah bisa berbagi cerita dengan Bu Novi, mendapatkan solusi yang baik dan tepat juga untuk menghadapi permasalahan yang ada di kelas saya. Ya. Ini saya rasa perbincangan kita sungguh luar biasa dan saya harapkan Ibu Retno juga bisa benar-benar menerapkannya dalam pembelajaran, gitu ya Bu. Dengan penuh semangat tentunya ya Bu Retno. Ya Bu Novi, insya Allah saya akan melaksanakan rencana dengan penuh semangat dan akan terus bersemangat dalam membimbing murid-murid saya Bu, agar mendapatkan hasil sesuai dengan yang saya harapkan. Ya, amin. Baik Bu Retno, kira-kira ada hal lain yang ingin Bu Retno bicarakan? Saya rasa sudah cukup Bu Novi untuk permasalahan saya yang tadi. Baik Bu Retno. Ya, terima kasih Bu Novi atas waktu yang sudah Bu Novi berikan kepada saya. Sama-sama Ibu Retno. Baik, kalau begitu saya mohon undur diri dulu ya Bu Retno. Sampai jumpa lagi di lain waktu atau di lain kesempatan. Baik, terima kasih Bu Novi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Bu Novi ini tadi sudah melaksanakan praktik coachingnya dengan Bu Retno. Sebelum penutupan saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama nih, bagaimana Bu Novi menilai performa atau penampilan Bu Novi sendiri tadi saat coaching? Apakah sudah sesuai dengan yang diinginkan atau belum Bu Novi? Ya, menurut saya sudah Kak Heru. Ya, oke. Terus alasan Bu Novi mengatakan bahwa coaching yang tadi itu sudah sesuai, apa alasannya Bu? Ya, karena saya merasa apa yang saya lakukan sebagai coach sudah maksimal dan di coaching ini sudah melakukan sesuai dengan alur tirta yang meliputi tujuan, identifikasi, rencana aksi sampai dengan tanggung jawab. Alur tersebut bisa menggali koci untuk mengungkapkan permasalahan dan mencari jalan keluar atau solusi atas masalahnya. Oke, baiklah Bu Novi, saya juga sangat setuju dengan apa yang Bu Novi sampaikan. Coaching tadi sudah sesuai dengan alur tirta, ada tujuan, identifikasi, rencana aksi sampai dengan tanggung jawab. Ini bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya Bu Novi? Ya, tentu saja Pak Heru, monggo silahkan. Oke, baiklah. Ini menurut pengamatan saya, tadi Bu Novi sudah melakukan coaching dengan baik dan sudah sesuai dengan alur tirta. Itu sudah sesuai dengan standar yang kita rujuk di awal. Kemudian bagaimana pendapat Ibu ini mengenai penilaian saya ini? Terima kasih sekali Pak Heru atas apresiasinya. Saya sangat senang sekali. Pak Heru menilai demikian. Semoga besok jika saya melakukan coaching, saya bisa menerapkan alur tirta tersebut dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Semangat selalu ya Bu Novi. Tapi begini ya Bu Novi, namanya melakukan sesuatu itu tentu tidak ada yang sempurna atau 100% memenuhi atau berhasil ya. Ibu Novi sudah sangat baik, tetapi ada beberapa hal yang perlu Bu Novi kembangkan ini menurut saya. Misalnya tadi saat melakukan coaching,
saya mengamati Bu Novi masih terkadang bingung di dalam memberikan pertanyaan. Ya mungkin menurut saya juga mungkin Bu Novi mungkin agak sedikit canggung atau grogi ya. Tapi tidak apa-apa. Mengenai yang saya sampaikan ini, saya Bu Novi, kita sama-sama belajar ya Bu Novi ya, supaya tentunya kedepannya bisa lebih baik lagi. Ya begitu ya Bu Novi ya. Oke, terima kasih Pak Heru untuk masukannya. Tentu saya akan terus belajar dan bisa lebih baik lagi Pak Heru. Oke, kemudian kita kan sudah melakukan serangkaian kegiatan ya Bu, mulai dari pra-observasi, kegiatan kucing, kemudian yang kita lakukan ini adalah pasca observasi. Apakah Ibu atau Bu Novi ini sudah terbayang apa yang akan Bu Novi lakukan untuk meningkatkan lagi performa atau penampilan Bu Novi dalam kegiatan coaching di lain waktu? Atau seperti ini, tindak lanjut apa yang akan Bu Novi lakukan ke depannya? Tentu Pak Heru, saya banyak mendapatkan motivasi dari kegiatan ini, mulai dari kegiatan pra, kemudian kegiatan coaching, kemudian pasca observasi. Untuk kedepannya saya akan terus meningkatkan performa saya jika melakukan coaching. Kemudian akan terus belajar dan tentunya berkolaborasi dengan banyak pihak Pak Heru. Ya. Oke, begitu ya Bu Novi. Jadi intinya adalah adanya kolaborasi yang akan Bu Novi selipkan untuk kedepannya ya Bu. Kira-kira siapa yang akan dilibatkan Bu Novi? Kemudian waktunya kapan ini? Ya, tentunya saya akan berkolaborasi dengan banyak pihak seperti kepala sekolah ataupun rekan sejawat. Waktunya ya tentu jika mendapat masalah atau pembelajaran, atau jika saya ingin mendapatkan pengembangan atau hal baru baik dalam pembelajaran maupun hal lain di luar kegiatan pembelajaran gitu Pak Heru. Oke, baik Bu Novi, bagus sekali untuk kegiatan yang akan direncanakan selanjutnya ini. Kemudian begini Bu, nanti apa yang akan kita lakukan dalam observasi ini akan dimasukkan ke dalam form supervisi akademik. Saya akan memasukkan hal-hal yang saya amati tadi dalam proses coaching tadi ya Bu Novi ya. Baik Pak Heru. Oke, kita sudah mencapai akhir kegiatan Bu Novi. Apa ini yang Ibu Novi dapatkan nih dalam proses ini? Kalau boleh saya tahu, apakah ada yang Ibu rasakan selama proses atau kegiatan ini, atau mungkin ada yang diceritakan Bu Novi? Ya baik Pak Heru, tentu banyak sekali yang saya dapatkan. Di antaranya bisa mendapatkan banyak masukan dari Pak Heru, bisa melakukan proses coaching ini dengan lancar dan memahami apa itu kegiatan observasi. Kemudian untuk perasaannya tentu saya merasa sangat senang, banyak mendapatkan pencerahan itu Pak Heru. Alhamdulillah ya Bu Novi ya. Saya juga sangat senang bisa melakukan kegiatan ini dengan Bu Novi. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi ya Bu Novi ya. Ya siap Pak Heru. Baiklah Bu Novi, mengingat ini waktunya sudah sore, saya cukupkan sekian ya Bu Novi. Saya minta maaf jika selama melakukan observasi mungkin banyak melakukan kesalahan. Ya, sama-sama Pak Heru. Oke, saya akhiri ya Bu Novi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Heru. Waalaikumsalam Bu Retno. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Pak Heru? Alhamdulillah saya sehat Bu. Bagaimana Bu Retno kabarnya? Alhamdulillah saya baik juga Pak Heru. Begini Pak Heru, hari ini kan saya mau melakukan Pak Heru mau melakukan coaching. Nah kemudian sebelum melakukan proses coaching nanti ada sedikit yang ingin saya tanyakan ke Pak Heru. Bagaimana Pak Heru? Boleh Bu, sangat boleh. Monggo silahkan. Ya begini Pak Heru, nanti saat melakukan coaching antara coach dan coaching akan saya amati dan itu akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Nah seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta, kemudian apakah sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching,
Kemudian juga apakah nanti Kuci bisa memberikan jawaban yang bisa menemukan permasalahannya begitu. Juga kemudian nanti Pak Heru jangan lupa juga untuk menyesuaikan dengan prinsip kucing. Di antaranya ada kemitraan, kemudian ada proses kreatif, ada juga memaksimalkan potensi kucing. Begitu ya Pak Heru? Nah, sebelum proses kucing dimulai, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Pak Heru. Boleh ya Pak Heru? Boleh Bu, boleh, sangat Ya. boleh, silakan. Ya begini Pak Heru, yang pertama, kompetensi coaching apa yang nanti akan Pak Heru kembangkan? Oke, terima kasih Bu Retno. Jadi kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan pada coaching hari ini adalah yang pertama kehadiran penuh Bu Retno. Ya. Kemudian yang kedua adalah mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Jadi ada 3 kompetensi yang ingin saya berikan di sini. Ya. Oke baik Pak Heru, jadi itu kompetensi yang nanti akan dikembangkan oleh Pak Heru begitu ya. Iya. Dari ketiga kompetensi tersebut, kira-kira untuk kompetensi yang lebih spesifik yang ingin Pak Heru kembangkan dan yang akan saya amati nanti itu yang bagian yang mana Pak? Untuk kompetensi yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan, tentunya yang paling utama adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu Retno. Jadi saya ingin Kuci ketika akan menjawab itu ada proses berpikirnya terlebih dahulu Bu Retno. Jadi seperti itu. Oh baik Pak Heru, jadi itu ya, apa ada 2 kompetensi ya, kemudian tadi kan menyebutkan 2 nggih Pak Heru nggih. Kemudian kira-kira indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang ingin Pak Heru inginkan itu seperti apa Pak? Indikator ketercapaian yang saya inginkan adalah Kuci saya nanti mendapatkan solusi atas permasalahan-permasalahan yang beliau hadapi. Jadi itu indikator ketercapaiannya menurut saya Bu. Oh baik Pak Heru. Kemudian ini selanjutnya, bagaimana rubrik penilaian yang akan Pak Heru laksanakan nanti terhadap coaching ini? Apa yang akan dikembangkan ini nanti Pak Heru? Untuk penilaiannya Bu, jadi saya akan melakukan penilaian mudah-mudahan nanti sesuai dengan rencana, yaitu rencana saya akan melakukan penilaian sesuai dengan alur kucing Bu, yaitu Tirta ya. Jadi dimulai dari tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, dan diakhiri dengan tanggung jawab. Jadi untuk penilaiannya saya akan merencanakan seperti itu. Baik, berarti sesuai dengan alur Tirta begitu ya Pak. Kemudian apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini nanti Pak? Harapannya semua dapat berjalan dengan lancar ya Bu Retno kegiatannya. Kita bisa melaksanakan praktik kucing dengan baik, kemudian kucing juga merasa nyaman. Itu harapan saya seperti itu. Ya, bagus sekali Pak Heru. Baik, silahkan nanti Pak Heru praktek untuk melakukan coaching dengan kucing yang nanti Pak Heru sudah siapkan begitu ya Pak Heru. Semoga pelaksanaan coaching nanti berjalan dengan lancar dan Amin, mendapatkan hasil sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh Pak Heru. Terima kasih Bu Retno. Siang Bu Novi, bagaimana nih kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Pak Heru. Alhamdulillah baik. Tetapi rasanya agak kurang bersemangat ini Pak Heru. Apa yang kurang bersemangat? Segini Pak Heru. Pak Heru ada waktu untuk saya. Tentu saja Bu Novi. Untuk Bu Novi pasti saya ada waktu dan akan saya bantu. Bagaimana Bu, ada apa ini Bu Novi? Ya, terima kasih sekali Pak Heru. Sebenarnya begini Pak Heru, kemarin kan saya menghubungi Pak Heru lewat WA. Nah itu saya mau ada yang saya bicarakan Pak Heru. Saya ingin sharing dengan Pak Heru. Saya ini ada sedikit permasalahan Pak berkaitan siswa saya di kelas. Apakah Pak Heru bersedia berbagi dengan saya? Ya tentu saja Bu Novi sangat bersedia. Memangnya
ini kalau setelah berbincang-bincang, setelah ngobrol-ngobrol sama saya, hal apa ini yang Ibu Novi ini harapkan ini ya? Mungkin ada tujuan yang diharapkan seperti itu Bu Novi ya? Ya, alhamdulillah. Begini Pak Heru, saya ingin nanti setelah kita berbincang-bincang dan ngobrol, kedepannya saya menemukan solusi Pak atas permasalahan yang saat ini sedang saya hadapi. Oh gitu ya Bu Novi ya, tentu saja boleh, silahkan. Malah saya ini sangat senang sekali nih, saya bisa berbagi dengan Bu Novi, dengan siapapun, saya sangat senang untuk berbagi. Monggo Bu Novi silahkan dikeluarkan nanti unek-uneknya apa, ada permasalahan apa ya. Ini kalau boleh saya tahu ini permasalahannya apa ini Bu Novi? Ya, Pak Heru, begini Pak Heru, permasalahan yang sedang terjadi di dalam kelas saya Pak, masalah terhadap murid-murid saya loh Pak. Oh begitu ya Bu. Jadi ada permasalahan dengan murid-muridnya Bu Novi. Kalau boleh saya tahu ini permasalahan yang seperti apa ini murid-muridnya Bu Novi ya? Ada permasalahan apa ini murid-muridnya? Iya begini Pak Heru, di dalam kelas saya itu terdapat beberapa murid yang mengalami kesulitan dalam memahami materi pelajaran. Kemudian kebetulan kemarin ketika pembelajaran matematika, materinya adalah sudut, ada beberapa siswa yang belum bisa mengukur dan juga menggambar sudut Pak Heru. Sebut saja namanya Roni dan Dava. Padahal saya sudah berulang kali mengajarkan itu dan juga menjelaskan materinya Pak Heru. Dan di pembelajaran lain pun mereka berdua juga seperti itu Pak. Oke kalau begitu ya Bu Novi ya. Jadi permasalahannya seperti itu. Kalau boleh saya tahu kira-kira penyebab dari beberapa murid yang tadi Bu Novi sebutkan itu kenapa kok mereka tidak memahami atau mungkin kesulitan ya dalam materi pembelajaran yang diajarkan oleh Bu Novi itu, kira-kira mungkin sudah diketahui apa alasan atau penyebabnya? Ini Pak Heru, saya sudah menanyakan beberapa pertanyaan kepada murid saya tersebut. Yang bernama Roni itu menjawab kalau ia itu belum sarapan Pak setiap pagi dari rumah, sehingga katanya tidak fokus belajar begitu. Mungkin karena anak tersebut lapar Pak. Nah yang satu ini yang bernama Dava memang memiliki pemahaman yang kurang dalam menangkap materi pelajaran. Itu terlihat sekali ketika pembelajaran, dia itu seperti orang yang bingung ketika ditanya. Dia sepertinya gugup dan juga tidak percaya diri dan juga takut untuk menjawab pertanyaan. Iya Bu Novi. Berarti ini tadi ada anak yang tidak memahami karena tidak sarapan dulu ya Bu Novi ya. Jadi dia merasa lapar ketika pelajaran. Kemudian ada juga yang memang sulit dalam memahami materi ya Bu Novi. Jadi sebenarnya menurut Bu Novi sendiri ini berapa besar sih harapan Ibu ini terhadap murid tersebut ya, terhadap tadi siapa ini Dava ya, sampai dalam menerima pembelajaran yang Ibu sampaikan itu berapa besar harapannya Bu Novi? Ya, harapan saya Pak, setidaknya anak-anak itu di dalam kelas ketika saya menerangkan materi pelajaran mereka bisa paham dan juga bisa lebih fokus dalam pembelajaran Pak. Siswanya tidak lagi ada yang melamun, hanya menggeleng-gelengkan kepala ketika saya tanyakan sudah paham atau belum dengan materi yang saya sampaikan. Seperti itu Pak. Paling tidak memberikan respon yang baik dan positif setelah pembelajaran. Seperti itu Pak Heru, harapan saya pada anak-anak yang tidak terpengaruh dan meniru hal-hal yang seperti itu, tidak merembet ke siswa-siswa yang lainnya, begitu Pak Heru. Oh iya, baiklah Bu Novi. Setelah Ibu ini mengetahui beberapa penyebab masalah ini yang terjadi dalam kegiatan pembelajaran yang tadi sudah Ibu Novi sendiri sampaikan ya, ini kira-kira ada langkah-langkah atau mungkin rencana yang ingin Bu Novi lakukan untuk mengatasi hal tersebut atau tidak Bu? Begini Pak Heru, terpikirkan oleh saya, ini ada beberapa langkah yang akan saya lakukan. Yang pertama, kepada murid-murid saya yang tidak sarapan Pak Heru, saya akan selalu mengingatkan kepada murid-murid saya tersebut bahwa sarapan itu penting dilakukan di rumah, dan saya juga akan menginformasikan kepada orang tua melalui grup WA agar selalu mempersiapkan sarapan anak di rumah.
Kemudian untuk anak yang memang memiliki pemahaman yang kurang, saya akan memberikan bimbingan yang lebih kepada anak-anak tersebut. Misalnya dengan memberikan materi setelah kegiatan pembelajaran. Iya. Bisa juga saya akan mengadakan tutor sebaya, Pak Heru. Anak-anak yang dengan pemahaman yang lebih akan saya himbau untuk belajar bersama dengan anak-anak yang pemahamannya itu kurang. Itu Pak Heru. Oke, baik Bu Novi, itu bagus sekali loh Bu Novi, loh. Luar biasa itu rencananya. Kalau menurut saya itu sudah bagus sekali. Kemudian apa komitmen Bu Novi ini terhadap rencana di dalam menyelesaikan masalah dalam apa istilahnya rencana untuk penyelesaian masalah ya yang sudah Bu Novi rencanakan dan akan Bu Novi terapkan nanti dalam pembelajaran di kelas. Ya, tentunya Pak Heru, saya akan melakukannya secara rutin, kemudian kontinu ataupun terus-menerus dan juga konsisten, Pak. Ya. Sampai memang terjadi perubahan yang terlihat pada murid-murid saya itu, Pak. Oke. Oh ya. Begitu ya Bu Novi ya. Terus kira-kira menurut Bu Novi sendiri yang bisa membantu Bu Novi dalam menjalankan komitmen tersebut yang akan Bu Novi laksanakan ini siapa saja ini? Dalam hal ini tentunya saya akan melibatkan kepala sekolah, kemudian juga rekan sejawat di sekolahan yang tentunya mereka akan membantu saya, Pak. Tentunya ditambah lagi dengan berkolaborasi dengan orang tua siswa dalam hal memperhatikan anak-anaknya ketika di rumah gitu, Pak Heru. Oke ya, jadi memang saling berkolaborasi ini memang sangat bagus ya untuk ketercapaian dari sebuah tujuan. Mudah-mudahan tentunya bisa untuk mendapatkan hasil yang lebih baik ya Bu Novi ya, dengan kolaborasi. Iya Pak, tentunya berkolaborasi dengan semua yang ada di sekolahan. Oke Bu, jadi bagaimana ini tindak lanjut dari Bu Novi yang akan Bu Novi lakukan untuk kedepannya Bu Novi? Saya tentunya akan terus menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua murid-murid saya dan juga menjaga komitmen ini Pak untuk sama-sama memberikan bimbingan kepada murid yang membutuhkan gitu, Pak. Oke, bagus sekali. Sekarang rencananya Bu Novi ini sudah luar biasa. Berarti untuk kedepannya agar siswa lebih dapat fokus dan memahami materi yang Bu Novi sampaikan, Bu Novi akan terus menjaga komunikasi yang baik dengan orang tua atau wali siswa. Kemudian Ibu Novi juga akan memberikan bimbingan yang lebih pada yang membutuhkan serta melaksanakan tutor sebaya ya Bu ya. Begitu ya Bu Novi ya. Oke, Pak Heru, betul. Oke, baiklah Bu Novi, dari perbincangan kita ini kira-kira bagaimana sih ini perasaan Bu Novi sekarang ini? Ya Pak, alhamdulillah sudah sedikit lega Pak, sudah tercerahkan karena sudah bisa berbagi cerita dengan Pak Heru. Kemudian juga saya mendapatkan solusi yang baik dan tepat untuk menghadapi permasalahan yang sedang saya hadapi di kelas. Ini juga saya rasa ini perbincangan kita ini luar biasa ya Bu Novi. Saya harapkan Bu Novi benar-benar dapat menerapkan dalam pembelajaran. Tetap semangat dan maksimal ya Bu Novi ya. Iya Pak Heru, insya Allah saya akan melaksanakan rencana dengan penuh semangat dan akan terus bersemangat dalam membimbing murid-murid saya agar mendapatkan hasil yang sesuai dengan apa yang saya harapkan. Ya, amin ya rabbal alamin. Baiklah Bu Novi, kira-kira ada hal lain lagi yang ingin kita bicarakan, yang ingin Bu Novi bicarakan atau sampaikan Bu Novi? Saya rasa sudah cukup Pak Heru untuk masalah saya kali ini. Oke, baiklah Bu Novi, sudah cukup ya berarti ya Bu Novi ya. Oke. Terima kasih Pak Heru atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Ya, sama-sama Bu Novi. Jika sudah tidak ada yang ingin dibicarakan lagi atau disampaikan lagi, saya mohon pamit, mohon undur diri. Alhamdulillah ya Pak Heru, tadi sudah melaksanakan praktik kucingnya dengan Bu Novi. Nah ini sebelum penutupan saya akan mengajukan beberapa pertanyaan nih Pak Heru. Yang pertama, bagaimana Pak Heru menilai performa atau penampilan Pak Heru tadi saat coaching? Apakah sudah sesuai dengan yang diinginkan atau belum? Ya, terima kasih Bu Retno. Jadi
menurut saya proses coaching tadi sudah sesuai Bu Retno. Itu menurut saya sudah sesuai nih. Oh, nggih. Oke Pak Heru, kalau seperti itu, terus apakah alasan Pak Heru, mengapa Pak Heru mengatakan kalau tadi proses coachingnya itu sudah sesuai? Ya Bu Retno, jadi saya merasa apa yang saya lakukan pada alur coaching tadi sudah maksimal. Saya sudah melaksanakannya sesuai dengan alur Tirta. Jadi untuk tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab sudah terpenuhi secara penuh. Kemudian alur tersebut juga dapat menggali kunci untuk mengungkapkan permasalahan dan mencari jalan keluar atau solusi dari masalahnya. Oh baik Pak Heru, memang betul sekali ya itu yang disampaikan Pak Heru tadi. Kemudian bolehkah Pak saya menyampaikan hasil pengamatan tadi saya waktu Pak Heru melakukan coaching, saya melakukan pengamatan, saya akan menyampaikan hasilnya gitu Iya. Pak. Boleh Bu Retno, monggo Ya. silakan. Boleh. Baik, kalau menurut pengamatan saya ya Pak Heru tadi sudah melakukan kegiatan coaching itu dengan baik dan sesuai dengan alur Tirta gitu. Kemudian itu juga sudah sesuai dengan standar yang kita rujuk gitu ya Pak Heru. Kemudian bagaimana pendapat Pak Heru mengenai penilaian saya tersebut? Terima kasih sekali Bu Retno atas apresiasinya terhadap saya. Saya sangat senang tentunya Ibu menilai saya demikian. Semoga besok jika saya melakukan coaching lagi, saya juga masih bisa menerapkan alur Tirta tersebut dengan baik Bu Retno. Ya, amin. Semangat sekali ya Pak Heru ini ya. Tapi begini ya Pak, namanya melakukan sesuatu itu tentu tidak ada yang sempurna dan 100% memenuhi. Nah, Pak Heru sudah sangat baik, tetapi ada beberapa hal yang perlu Pak Heru kembangkan. Ini misalnya tadi saat melakukan coaching, saya amati itu Pak Heru terkadang masih bingung memberikan pertanyaan begitu Pak. Ya mungkin menurut saya Pak Heru agak grogi begitu ya Pak. Ya. Tapi ya tapi tidak apa-apa. Mengenai mengenai yang saya sampaikan ini, apakah kita bisa sama-sama belajar ya Pak? Kita sama-sama belajar supaya besok bisa lebih baik lagi. Begitu ya Pak Heru? Ya Bu Retno, saya juga merasa memang agak sedikit canggung tadi ya Bu, agak grogi. Terima kasih sekali Bu Retno atas masukannya. Tentunya saya akan terus belajar agar kedepannya ketika melakukan coaching lagi bisa lebih baik lagi Bu. Ya. Baik Pak Heru. Kemudian kita kan sudah melakukan serangkaian kegiatan, mulai dari pra observasi, kegiatan coaching dan pasca observasi. Apa Pak Heru sudah terbayang apa yang akan Pak Heru lakukan untuk meningkatkan lagi performa atau penampilan Pak Heru dalam kegiatan coaching di lain waktu? Atau seperti ini, tindak lanjut apa yang akan Pak Heru lakukan ke depannya? Ya, tentu saja Bu Retno, saya banyak mendapatkan motivasi dari kegiatan ini ya Bu Retno. Mulai dari kegiatan pra, kemudian kegiatan coaching, dan juga kegiatan pasca observasi yang sedang kita laksanakan ini. Mudah-mudahan untuk kedepannya saya akan terus meningkatkan performa saya jika melakukan coaching Bu. Akan terus belajar dan tentunya berkolaborasi dengan banyak pihak. Oh ya, begitu ya Pak Heru ya. Itu apa tadi Pak Heru mengatakan ada kolaborasi ya, ada kolaborasi yang akan diselipkan untuk kedepannya begitu ya Pak Heru. Kira-kira siapa yang akan terlibat itu nantinya? Kemudian juga waktunya kira-kira kapan Pak? Ya, tentu saja Bu Retno, saya akan melaksanakan kolaborasi atau berkolaborasi dengan banyak pihak, misalkan seperti dengan kepala sekolah tentunya selaku pimpinan dan penanggung jawab juga, dan juga rekan sejawat Bu. Waktunya ya tentu jika terdapat permasalahan di pembelajaran saya atau mungkin di sekolah, atau jika saya ingin mendapatkan pengembangan atau hal-hal yang baru baik dari pembelajaran maupun dari hal yang lain di luar kegiatan pembelajaran. Begitu Bu Retno.
Baik Pak Heru, bagus sekali ini untuk kegiatan yang akan direncanakan selanjutnya. Kemudian begini Pak Heru, nanti apa yang kita lakukan dalam observasi ini akan dimasukkan dalam form supervisi akademik. Nah, saya akan memasukkan hal yang saya amati dalam proses coaching tadi ya Pak Heru. Ya, boleh Bu. Boleh. Ya. Oke Pak Heru, kita sudah mencapai akhir kegiatan ini. Apa yang Pak Heru dapatkan dalam proses ini? Kemudian apa yang Pak Heru rasakan selama proses atau kegiatan ini? Ya, terima kasih Bu Retno. Tentunya banyak sekali hal yang saya dapatkan ini Bu Retno. Di antaranya saya bisa mendapatkan banyak masukan dari Bu Retno, tentunya bisa melaksanakan proses coaching dengan lancar dan memahami apa itu kegiatan observasi Bu. Kemudian untuk perasaannya, saya merasa sangat senang karena banyak mendapatkan pencerahan di kegiatan ini. Ya. Alhamdulillah ya Pak Heru. Ini saya juga merasa senang bisa melakukan kegiatan ini dengan Pak Heru. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Siap, siap Bu Retno. Ya baik Pak. Mengingat ini sudah sore, saya cukupkan sekian dulu ya Pak Heru. Saya minta maaf jika selama melakukan observasi tadi banyak melakukan kesalahan. Ya, sama-sama Bu Retno. Pastinya saya juga banyak kesalahan. Mohon maaf yang Ya, sebesar-besarnya. iya Pak Heru. Baik, saya akhiri ya Pak Heru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Retno, Waalaikumsalam Bu Novi. gimana kabarnya hari ini Bu Retno? Alhamdulillah Bu, baik. Bagaimana dengan Bu Novi sendiri? Alhamdulillah kabarnya juga baik. Begini Bu Retno, hari ini kan Bu Retno mau melakukan coaching. Ya. Kemudian sebelum melakukan proses coaching, nanti ada sedikit yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Retno. Bagaimana Ibu Retno? Ya, Bu Novi silakan. Begini Bu, nanti saat melakukan coaching antara coach dan coachee akan saya amati. Kemudian saya akan menilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur Tirta, kemudian sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachee, kemudian juga nanti apakah jawaban yang disampaikan oleh coachee itu sudah sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang Ibu sampaikan. Kemudian nanti dari jawaban tersebut apakah nanti coachee bisa memberikan jawaban yang untuk bisa menemukan permasalahannya. Nanti Ibu juga jangan lupa menyesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya yaitu ada kemitraan, kemudian proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi coaching. Nah, sebelum proses coaching ini dimulai, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bu Retno. Apakah boleh Bu Retno? Ya, boleh Bu Novi. Ya, yang pertama, kompetensi coaching apa yang nanti akan Ibu Retno kembangkan? Terima kasih Bu Novi. Untuk kompetensi yang akan saya kembangkan pada coaching hari ini yaitu kesadaran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu. Ya, baik Bu Retno. Jadi ada 3 kompetensi yang akan dikembangkan oleh Ibu Retno ya Bu. Tadi kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Dari ketiga kompetensi tersebut Bu Retno, kira-kira untuk kompetensi yang lebih spesifik lagi yang ingin dikembangkan yang akan saya amati itu apa Bu? Untuk kompetensi yang lebih spesifik nanti yang akan saya kembangkan yaitu memberikan pertanyaan berbobot Bu.
Jadi nanti koji itu ketika menjawab akan berpikir terlebih dahulu gitu. Oh, baik, itu kalau Ibu Retno. Jadi ada 2 kompetensi ya Bu. Kemudian kira-kira indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan sama Bu Retno itu apa? Indikator ketercapaian yang nanti yang saya inginkan itu adalah nanti koji saya mendapatkan solusi atas permasalahan yang dia hadapi begitu Bu. Ya, baiklah Bu Retno. Yang selanjutnya, bagaimana rubrik penilaian yang akan Ibu Retno laksanakan terhadap apa yang akan dikembangkan ini? Untuk penilaiannya saya akan melakukan penilaian sesuai alur coaching Bu, yaitu TIRTA, mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, hingga ke tanggung jawab. Ya, oke. Kemudian apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini, Bu Retno? Ya, harapannya adalah semua kegiatan berjalan dengan lancar, begitu. Kemudian bisa melaksanakan praktik coaching dengan baik, Bu. Ya, baik kalau begitu. Mari silakan Bu Retno bisa melaksanakan praktik coaching dengan coaching, ya. Ya, terima kasih Bu. Selamat siang Pak Heru, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Bu Retno. Alhamdulillah kabar hari ini saya sehat. Akan tetapi ini agak kurang bersemangat ini Bu, ada sedikit yang saya pikirkan, mungkin sedikit masalah. Mungkin Bu Retno ada waktu Bu? Ya, tentu ada Pak Heru. Bagaimana Pak? Ada yang bisa saya bantu? Terima kasih sekali Bu Retno. Sebenarnya begini Bu Retno, kemarin itu saya kan menghubungi Bu Retno lewat WA dulu ya itu. Nah, ini saya ada sedikit yang ingin dibicarakan Bu. Saya ingin sharing dengan Bu Retno. Ada sedikit permasalahan yang berkaitan dengan siswa saya di kelas. Apakah Bu Retno bersedia untuk berbagi dengan saya Bu? Tentu saja Pak. Memangnya kalau nanti setelah kita berbincang-bincang atau ngobrol ini dengan saya, hal apa yang ingin Pak Heru harapkan? Itu misalnya tujuan yang ingin diharapkan itu seperti apa Pak? Alhamdulillah atas ketersediaannya Bu Retno, saya terima kasih sekali. Jadi begini Bu Retno, saya ingin nanti setelah kita ngobrol, kita berbincang-bincang, kedepannya saya bisa menemukan solusinya Bu. Jadi dari permasalahan-permasalahan yang saya hadapi saat ini, terutama permasalahan di kelas yang baru saja saya hadapi, saya harapannya dapat menemukan solusi yang terbaik untuk masalah tersebut Bu Retno. Oh begitu ya Pak Heru. Tentu saja kalau untuk sharing-sharing sangat boleh Pak. Malah saya senang sekali Pak bisa berbagi dengan Pak Heru. Oh ya Pak Heru, kalau boleh saya tahu permasalahan detailnya itu seperti apa Pak? Iya Bu Retno, jadi permasalahannya ini terjadi di kelas saya Bu. Masalah terhadap murid-murid saya lah Bu di kelas. Jadi seperti itu Bu Retno. Oh ya, begitu ya Pak Heru. Berarti dengan permasalahan dengan murid-murid gitu. Kalau boleh saya tahu permasalahan dengan murid Pak Heru itu dalam hal apa Pak? Begini Bu, jadi di dalam saya pembelajaran di kelas itu terdapat beberapa murid yang mengalami kesulitan Bu dalam memahami materi pembelajaran yang saya sampaikan. Kebetulan kemarin pembelajaran matematika materi sudut, ada beberapa siswa yang belum bisa mengukur dan menggambar sudut Bu. Yang kita sebut saja namanya Roni sama Dava lah ya Bu ya. Padahal sudah berulang kali saya ajarkan dan juga sudah berulang kali saya jelaskan materi tersebut. Di pembelajaran lain pun mereka berdua sering sekali seperti itu Bu. Oke, begitu ya Pak Heru. Kalau boleh saya tahu, kira-kira penyebab dari beberapa murid Pak Heru itu tidak memahami
atau kesulitan dalam materi pembelajaran itu penyebabnya apa ya Pak? Ya Bu Retno, ini saya juga merasa bahwa sepertinya ada beberapa faktor ya Bu yang menyebabkan beberapa murid yang tadi saya sampaikan itu mengalami kesulitan dalam belajar mereka Bu. Oh begitu Pak. Ya kalau jadi ada tadi Pak Heru menyebutkan ada beberapa faktor yang menyebabkan murid kurang memahami materi begitu ya Pak. Ya. Kira-kira faktor apa Pak yang paling memungkinkan dan menyebabkan hal ini terjadi? Ya Bu Retno. Jadi ketika pembelajaran itu mereka agak sedikit bermasalah, pada akhirnya sudah saya tanyakan kepada murid-murid tersebut. Murid yang pertama itu menjawab bahwa dia belum sarapan Bu. Jadi dia setiap pagi itu ketika berangkat tidak pernah disiapkan untuk sarapan terlebih dahulu. Saya juga tidak mengetahui penyebab pastinya apa, tapi yang jelas setiap pagi dia tidak sarapan sehingga tidak fokus dalam belajarnya. Mungkin lapar mungkin ya Bu, jadi dia tidak fokus. Kemudian yang satunya lagi itu memang memiliki pemahaman yang kurang dalam menangkap materi pembelajaran Bu Retno. Itu terlihat sekali ketika pembelajaran dia itu seperti orang yang bingung. Jadi ketika ditanya seperti gugup, tidak percaya diri dan takut untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Ya baik Pak Heru. Berarti tadi ada yang tidak sarapan, ada yang memang sulit memahami materi begitu ya Pak. Jadi sebenarnya berapa besar harapan Pak Heru terhadap murid tersebut dalam menerima pembelajaran yang Pak Heru sampaikan? Ya, jadi harapan saya ini begini ya Bu Retno ya. Jadi setidaknya anak-anak yang berada di dalam kelas saya itu ketika saya menjelaskan atau menerangkan materi pembelajaran, itu setidaknya mereka bisa paham dan minimal bisa fokus lah dalam pembelajaran ya Bu Retno. Siswa tidak lagi ada yang melamun atau mungkin hanya menggeleng-gelengkan kepala ketika saya tanya apakah sudah paham dengan materinya atau belum. Jadi kurang lebihnya seperti itu Bu Retno. Paling tidak mereka dapat memberikan respon yang positif setelah kegiatan pembelajaran. Seperti itu Bu Retno harapan saya kepada anak-anak. Mudah-mudahan juga anak-anak yang lain juga harapan saya tidak terpengaruh dan tidak meniru hal-hal yang seperti itu. Artinya tidak merembet ke siswa lain, begitulah Bu Retno. Ya, baik Pak Heru. Setelah Pak Heru mengetahui beberapa penyebab masalah dalam pembelajaran ini, bagaimana kira-kira langkah Pak Heru untuk mengatasinya? Begini Bu Retno, jadi sempat terpikirkan oleh saya ada beberapa langkah yang akan saya lakukan Bu. Yang pertama akan saya lakukan adalah yang pertama tadi murid yang tidak sarapan. Saya akan selalu mengingatkan kepada murid-murid bahwa sarapan itu penting dilakukan di rumah untuk fokus di dalam belajar di kelas. Dan juga saya akan menginformasikan kepada orang tua atau wali siswa melalui WA grup kelas agar selalu mempersiapkan sarapan untuk anak-anak mereka di rumah. Dan untuk anak yang memang memiliki kemampuan yang kurang, saya terpikirkan untuk memberikan bimbingan yang lebih kepada anak-anak tersebut, misalnya dengan memberikan materi setelah kegiatan pembelajaran usai. Bisa juga dengan saya mungkin mengadakan tutor sebaya ya Bu ya, tutor sebaya. Jadi anak-anak yang pemahamannya lebih akan saya himbau untuk belajar bersama dengan anak-anak yang pemahamannya masih agak sedikit kurang atau mungkin terhambat. Seperti itu Bu Retno. Itu sangat bagus Pak Heru. Kemudian apa komitmen Pak Heru terhadap rencana penyelesaian masalah yang sudah Pak Heru rencanakan tadi dan akan Pak Heru terapkan nanti dalam pembelajaran di kelas? Tentunya ya Bu Retno, saya akan melakukannya secara rutin, secara kontinu, terus menerus dan konsisten Bu, sampai memang terjadi perubahan yang dapat terlihat dari dalam diri murid-murid saya di kelas Bu. Oh begitu ya Pak Heru. Terus kira-kira siapa yang bisa membantu Pak Heru dalam menjalankan komitmen yang akan Pak Heru laksanakan tersebut? Dalam hal ini tentunya saya akan melibatkan kepala sekolah, kemudian rekan sejawat di sekolah yang mungkin akan saya minta bantuan untuk membantu saya ya Bu Retno. Tentunya ditambah lagi dengan berkolaborasi dengan wali siswa atau orang tua siswa. Dalam hal ini
yaitu memperhatikan anak-anak ketika di rumah, terutama ya tadi yang saya sampaikan, yaitu mempersiapkan sarapan minimal untuk anak-anak mereka di rumah. Begitu Bu Retno. Oh ya, berarti saling berkolaborasi tentunya begitu ya Pak, untuk hasil yang lebih baik. Ya, betul sekali Bu Retno. Saya akan berkolaborasi dengan semua pihak Bu. Oke Pak Heru. Kemudian bagaimana tindak lanjut Pak Heru yang akan dilakukan untuk kedepannya? Insya Allah saya akan menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua atau wali siswa, dan tentunya menjaga komitmen ini untuk sama-sama memberikan bimbingan kepada murid yang tentunya membutuhkan ya Bu. Oh ya, bagus sekali rencana Pak Heru ini. Berarti untuk kedepannya agar siswa lebih dapat fokus dan memahami materi yang Pak Heru sampaikan, Pak Heru akan terus menjaga komunikasi yang baik dengan orang tua dan wali siswa begitu ya Pak. Kemudian Pak Heru juga memberikan bimbingan yang lebih kepada yang membutuhkan serta melakukan tutor sebaya, gitu ya Pak Heru? Ya, betul sekali Bu Retno, seperti itu yang akan saya laksanakan. Ya baik Pak Heru, dari perbincangan kita hari ini, kira-kira bagaimana perasaan Pak Heru sekarang? Ya Bu Retno, alhamdulillah ini perasaan saya sudah sedikit lega Bu, ini bisa curhat, bisa ngobrol-ngobrol, sudah bisa berbagi cerita dengan Bu Retno, dan juga alhamdulillah sudah mendapatkan solusi yang terbaik dan mudah-mudahan tepat ya Bu untuk menghadapi permasalahan yang terjadi di dalam kelas saya. Terima kasih sekali Bu Retno. Oh ya, ini saya rasa perbincangannya sungguh luar biasa Pak Heru, dan saya harapkan Pak Heru bisa benar-benar menerapkan dalam pembelajaran yang Pak Heru lakukan di kelas dengan penuh semangat, begitu ya Pak? Ya Bu Retno, insya Allah saya akan melaksanakan rencana tersebut dengan penuh semangat dan akan terus bersemangat dalam membimbing murid-murid saya agar mendapatkan hasil yang sesuai dengan yang saya harapkan. Amin. Baik Pak Heru, kira-kira ada hal lain lagi yang ingin dibicarakan? Saya rasa sudah cukup Bu Retno untuk masalah saya. Terima kasih Bu. Baik Pak. Sama-sama, saya juga terima kasih Pak Heru sudah berbagi cerita. Kalau begitu saya mohon undur diri dulu ya Pak. Sampai jumpa lagi di lain waktu dan lain kesempatan. Sekali lagi terima kasih Bu Retno atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Sangat bermanfaat dan luar biasa sekali perbincangan ini. Mungkin kita bisa ngobrol lagi di lain waktu dan kesempatan ya Bu. Terima kasih ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Praktik coaching ya dengan Pak Heru ya Bu Retno. Sebelum penutupan saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu Retno. Yang pertama ini, bagaimana Ibu Retno menilai performa ataupun penampilan dari Bu Retno tadi saat melakukan coaching? Apakah sudah sesuai dengan alur yang diinginkan atau belum? Kalau menurut saya sudah Bu. Baik, oke, kalau seperti itu. Terus apakah alasan Ibu Retno mengapa mengatakan kalau memang sudah sesuai Bu? Ya, karena begini Bu, saya merasa bahwa apa yang saya lakukan sebagai coach sudah maksimal Bu. Dan di coaching ini saya sudah melakukan solusi sesuai dengan alur tirta yang meliputi tujuan, identifikasi, rencana aksi hingga ke tanggung jawab. Ya, baik. Alur tersebut bisa menggali kunci untuk mengungkapkan permasalahan dan mencari jalan keluar atau solusi dari permasalahannya Bu. Ya, baik Bu Retno. Memang betul sekali ya tadi yang sudah diungkapkan oleh Bu Retno. Kemudian bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi selama menjadi observer? Ya Bu, boleh, silahkan. Menurut pengamatan saya ini Bu Retno tadi sudah melakukan kegiatan coaching, sudah baik dan sudah sesuai dengan alur tirta itu sudah sesuai juga dengan standar yang kita rujuk. Bagaimana pendapat Bu Retno mengenai penilaian saya Bu Retno?
terima kasih sekali Bu Novi atas apresiasinya. Saya sangat senang Ibu menilai demikian. Semoga besok jika saya melakukan coaching, saya bisa menerapkan alur cipta tersebut, Bu. Amin, amin, amin. Semangat sekali ya Ibu Retno ini. Tetapi begini ya Bu, namanya melakukan sesuatu hal tentunya tidak ada yang sempurna, tidak ada yang 100% memenuhi standar-standar atau kriteria. Bu Retno ini sudah sangat baik, tetapi ada beberapa yang perlu Bu Retno kembangkan lagi. Misalnya tadi saat melakukan coaching, saya mengamati Bu Retno ini terkadang bingung untuk memberikan pertanyaan. Ya, mungkin menurut saya karena grogi ya Bu, tetapi tidak apa-apa. Mengenai yang saya sampaikan ini kita bisa sama-sama belajar supaya besok lebih baik lagi. Itu ya Bu Retno. Ya Bu Novi, terima kasih sekali untuk masukannya. Tentu saya akan terus belajar agar bisa lebih baik lagi Bu. Ya. Kemudian kita kan sudah melakukan serangkaian kegiatan mulai dari pra-observasi, kemudian kegiatan coaching dan pasca observasi. Apa Ibu Retno sudah terbayang yang akan Ibu Retno lakukan untuk meningkatkan performa ataupun penampilan dalam kegiatan coaching di lain waktu? Atau seperti ini, tindakan lanjut apa yang akan Ibu Retno lakukan untuk kedepannya? Baik Bu Novi, saya banyak mendapatkan motivasi Bu dari kegiatan ini, mulai dari kegiatan pra, kegiatan coaching, dan kegiatan pasca observasi. Untuk kedepannya saya akan terus meningkatkan performa saya jika melakukan coaching Bu, akan terus belajar dan berkolaborasi dengan banyak pihak gitu Bu. Gitu ya Bu Retno. Kemudian ada kolaborasi tentunya ya Bu Retno. Ada kolaborasi yang akan Ibu Retno selipkan untuk kedepannya. Kira-kira siapa yang akan terlibat Bu? Kemudian waktunya ini kapan? Baik Bu, ini tentunya saya akan berkolaborasi dengan banyak pihak Bu, seperti kepala sekolah, rekan dan juga rekan sejawat gitu Bu. Untuk waktunya tentu jika ada permasalahan pada pembelajaran di kelas saya gitu, atau jika saya ingin mendapatkan pengembangan atau hal baru baik dalam pembelajaran maupun dalam hal lain di luar kegiatan pembelajaran. Begitu Bu Novi. Ya, baik Bu Retno, bagus sekali ya Bu untuk kegiatan yang akan direncanakan selanjutnya. Kemudian begini Bu, nanti apa yang kita lakukan dalam observasi ini akan saya masukkan ke dalam form supervisi akademik. Saya akan memasukkan hal yang saya amati tadi ke dalam proses coaching tadi ya Bu. Baik Bu. Ya, kita sudah mencapai akhir kegiatan ya Bu Retno. Apa yang Bu Retno dapatkan dalam proses ini, kemudian apa yang Bu Retno rasakan selama proses atau kegiatan coaching ini? Baik Bu, tentu banyak hal yang saya dapatkan Bu dari kegiatan coaching hari ini. Di antaranya bisa mendapatkan banyak masukan dari Bu Novi, bisa melakukan proses coaching dengan lancar dan memahami apa itu kegiatan observasi Bu. Kemudian juga untuk perasaannya tentu saya sangat merasa senang Bu, karena banyak mendapatkan pencerahan gitu. Alhamdulillah kalau begitu, saya juga merasa senang bisa melakukan kegiatan ini dengan Ibu Retno. Semoga kedepannya lebih baik lagi ya Bu. Ya Bu, amin, siap. Baik Bu Retno, mengingat waktu sudah sore, saya cukupkan sekian. Saya minta maaf apabila dalam melakukan observasi ini banyak melakukan kesalahan sama Bu Retno. Ya Bu, saya juga minta maaf dan terima kasih kepada Bu Novi. Ya, kalau begitu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.